Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, seperti biasa kita akan menganalisa saham, tapi analisa kali ini berdasarkan dari apa yang teman-teman request di kolom komentar. So, sementara ini ada yang request 4 saham. Yang pertama yang kita mau analisa ialah saham ICBP. So, kita akan melihat saham ICBP seperti apa. Oke teman-teman, di sini sekarang layar udah ada saham ICBP ya, daily. Kita lihat ICBP emang kemarin sempat downtrend, dilihat dari sini. 30 Maret 2022 MA100 dead cross, MA50 dead cross, MA200 nya ya teman-teman. Ini pertanda bahwa ini akan jadi downtrend. Nah ternyata benaran dia turun semakin dalam. Nah di 10 Mei dia rebound dan berhasil menguat sampai candlenya berada di atas MA200, yang dimana ICBP berhasil menunjukkan bahwa ya gua nggak akan downtrend, gua akan reversal gitu ya. So akhirnya setelah breakout ICBP mengalami penurunan dia sideways. Nah coba kita lihat dari teori Fibonacci. Kita retracement ya sampai atas. Nah, sampai sekarang ICBP koreksi ke golden rasionya di 0,618 atau 8650 area itu, dan dia sideways. Jadi penurunan ICBP dari sini ke sini itu adalah hal yang wajar. Jadi kenapa ya, dari teori Fibonacci itu adalah hal yang wajar. Even dia turun sampai sini pun itu masih wajar. Oke. Jadi ini masih di dalam pola uptrendnya si ICBP. Kita lihat juga di sini MA50 udah golden cross ke MA100 dan MA200. Jadi ICBP ini masih dalam kondisi uptrendnya dia. So kalau kita mau entry ICBP ya boleh-boleh saja di area ini gitu ya. Pasti kita menyiapkan cash dulu dan kita pastiin dia rebound dari garis ini. Kemarin kan dia tertahan ya di 10 Agustus, bikin hammer, naik, sideways lagi. 22 Agustus bikin hammer, naik, sekarang turun lagi. Apakah dia turun dulu sampai 8650? Nah kita nggak ada yang tahu, tapi kalau turun sampai situ kita mau entry maka boleh saja. Tapi tunggu waktu dia turun dari situ, terus dia besoknya rebound gitu ya, entry di situ. Jadi dia menunjukkan bahwa ICBP ini masih dalam uptrendnya. Jadi teman-teman kalau teori Fibonacci gue jelasin sekilas, karena kalau ngejelasin teorinya entah kepanjangan. Jadi yang dibilang uptrend banget itu kalau dia koreksi ke sini terus dia melanjutkan kenaikan, berarti ini saking uptrendnya gitu ya. Tapi kalau misalkan in case dia nggak seperti ini, misalkan dia turun ke titik 0,5 terus dilanjut naik, juga dia uptrend gitu ya, masih uptrend. Nah tapi kalau misalkan dia bikin ke sini terus dia turun sampai sini dan dia rebound, ini juga masih dibilang uptrend, tapi uptrendnya nggak kuat gitu ya, dan dia naik gitu ya, naik gini. Nah, cuman uptrendnya dia bukan strong uptrend. Jadi kalau misalkan dia koreksi sampai masih di 0,618 dan dia rebound, maka ICBP dikatakan masih uptrend. Coba kita lihat dari MACD-nya. MACD-nya di sini kita lihat ya makin lama tuh makin berkurang dan dia udah mau golden cross, yang dimana ini mau menandakan ada kenaikan. Stokastik masih golden cross naik ke atas, masih belum berada di jenuh beli, masih di area tengah-tengah, tapi dia mau dead cross, yang dimana dia berpotensi untuk turun dulu sementara. Jadi hopefully dari tanda indikator ini kita ngelihat bahwa ICBP bakal turun dulu nih sampai 8650 baru habis itu naik. Kalau seperti itu maka ICBP bagus untuk kita entry. Seperti itu. Coba kita lihat ke Broksumnya ICBP. 26 Agustus ya, hari Jumat tuh teman-teman bisa lihat ICBP small distribusi. BK, CS, AK jual juga. Dan coba kita mau ngeliat langsung ke foreign-nya ICBP. Kita udah lihat ya itu small distribusi. Nah teman-teman lihat foreign-nya nih
Dari 3 Agustus sampai 26 Agustus ICBP masih terus diakumulasi sama foreign. Ya, netnya masih akumulasi nih. Turut-turut sebetulnya akumulasi terus nih. Ya, akumulasi terus nih teman-teman. Jadi ICBP masih diakumulasi gitu ya, walaupun volume nggak terlalu gede ya, lumayan juga. Foreign masih mengakumulasi dia terus. Sekarang itu emang masih small distribusi, kita bisa ngeliat langsung ya, small distribusi. Jadi hopefully CBP beneran kita dikasih ke harga 8650. Kalau misalnya kita lihat DX beli 9,5 miliar aja di 8727. Sekarang ini 8725. Kalau kasih ke 8650 kita dapat barang lebih murah gitu ya. Ya, itu pandangan ICBP. Menurut teman-teman ICBP menarik gak sih buat teman-teman entry gitu ya? Silakan komentar. Nah, yang kedua saudaranya Indofood INDF. Jadi INDF ini coba kita lihat. Oke. Nih ya, teman-teman perhatiin di sini INDF tuh ada gap di area sini ya. Ada gap di area sini dan itu gapnya juga berada di supportnya mereka dia. Nah, ini gapnya ya. Ini juga supportnya dia nih. Tuh supportnya ya, supportnya ada di gap. Nah, sip. Jadi gap ini kita anggap dia juga sebagai resistance-nya si INDF. Ya, hari ini INDF koreksi terus nih dari 25 Agustus, 26 Agustus koreksi terus tapi masih bertahan di atas MA 200. Ini mana masih bagus. Jangan sampai dia breakdown di bawah MA 200 ya, bahaya gitu ya. Kita lihat di candle 16 Agustus dia sempat mau breakdown MA 200 tapi tertahan sama buyer. Jadi masih berada di atas MA 200. Jadi kalau ngelihat seperti ini sebetulnya adalah pola bearish, teman-teman bisa lihat. Ini adalah pola bearishnya dia ya, nih double top gitu, double top. Ini mana potensi penurunannya sama seperti pola bullish, kita bisa tarik gini ke neckline, terus kita tarik pola penurunannya si INDF. Nah, sebetulnya INDF masih berpotensi turun sampai sini kalau ngelihat dari pola double top yang terjadi di sini. Ya, hopefully jangan tercapai. Karena sekarang dia berada di support kuatnya MA 200. Kalau jebol menurut gue bahaya banget untuk INDF. Nah ya, kita bisa lihat juga ini resistnya kita tarik, ini sesuai banget sama dia sekarang, supportnya di MA 200. Kalau dia breakdown hindari INDF. Kalau dia breakdown hindari INDF ya. Kecuali dia udah mencapai target penurunannya nih di 6350 dan dia rebound berhasil kembali ke atas MA 200, baru kita mulai lirik INDF. Kalau misalkan kita ngelihat dia stokastik udah jelas di jenuh beli, dia dead cross, terus MACD terus turun dan ini juga di bawah dia dead cross. Gue pikir dia akan golden cross di area sini ya. MACD udah makin lama makin berkurang, udah makin menguat. Kirain ada tanda reversal. Jadi untuk INDF wait and see dulu, liatin sampai dia berhasil rebound dari MA 200. Pas dia berhasil rebound, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya sampai nutup gap. Ya, setelah dia nutup gap, entah kalau misalnya kita lihat market apakah dia berhasil ngebreak atau dia balik turun, ya kita nggak tahu. Tapi kalau dia rebound, dia berpotensi untuk nutup gapnya. Coba kita lihat ke proxumnya untuk INDF. Oke. 26 Agustus dia big distribusi, netral, normal distribusi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tapi YP SQNI masih beli terus nih INDF di average 6530. Ya, sekarang dia 6500. Ini average ya, karena kan nggak ada kelipatan 30 ya, 6525, 6550. Jadi kalau misalnya kita buy sekarang ya kita masih lebih murah, tapi gua nggak bakal buy sekarang. Gue mau nungguin dia berhasil rebound dulu. Jangan sampai kita buy on weakness di market yang lagi seperti ini. Coba kita lihat ke foreignnya langsung, INDF. Oke. Nah, INDF sebetulnya INDF masih diakumulasi dari 29 Juli, masih akumulasi, teman-teman hitung akumulasinya, terus dia distribusinya juga cuman segini ya, teman-teman bisa lihat, dan terus diakumulasi 10 Agustus. Nah, di 25 sama 26 emang kelihatan ini foreign buang barang ya, kelihatan banget nih foreign buang barang. Jadi makanya 2 hari 25-26 itu si INDF turun nih teman-teman tuh 1% ya, 1,1%. 2 hari turun karena foreign kelihatan buang barang di sana. Jadi
kita belum tahu nih, kan kita lihat dari sini barangnya foreign masih banyak. Apakah dia pasti udah jelas dia belum buang habis ya, teman-teman bisa hitung aja nih secara mata gamblang juga kelihatan ya. Dia penjualannya baru sekitar berapa, padahal pembeliannya dia udah begitu banyak. Jadi barang dia belum habis semua. Jadi dia baru buang barang, kemungkinan besar mungkin cash dia, tapi gue nggak tahu, pasti cash dia banyak. Mungkin dia mau jual dulu, short dulu, ntar dia mau ambil waktu di weaknessnya banget di MA 200, bisa jadi. Nah di area sini dia mau dapat harga lebih murah lagi, bisa jadi aja. Atau dia mau ngeliat sampai sini dia rebound, dia dapat harga lebih murah lagi, foreign, yang nggak tahu ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk INDF kelihatannya ya. Jadi untuk stochastic dead cross, MACD agak menguat tapi cenderung mau dead cross lagi. Jadi untuk INDF wait and see dulu teman-teman. Kelihatan ada pola double top, targetnya belum tercapai. Kalau dia breakdown dari MA 200 maka bahaya. Oke, menurut teman-teman INDF bagaimana? Lebih menarik ICBP atau INDF gitu ya? Kalau dari analisa seperti ini ya gue masih ngeliat lebih menarik ICBP gitu ya. Karena ICBP masih di dalam uptrend ya. Seperti itu. So sekarang coba kita lihat. Oke, belum deh, sebelum itu gue mau teman-teman ngeliat pakai teori Fibonacci-nya juga ya. Jadi biar sama-sama nih, INDF tadi pakai Fibonacci, sekarang ICBP tadi Fibonacci, sekarang INDF juga. Nah gue mau tarik set sampai ke atas ini. Oke. Nah sekarang si INDF ini berada di titik 0,5 nya, dikit lagi ya 0,5 nya. Kalau dia rebound maka masih uptrend. Oke. Karena di sini juga masih golden cross, MA50, MA100, MA200 golden cross nih. Hopefully dia di Fibonacci 0,5 dia rebound. Kalau dia nggak rebound, dia turun sampai sini, sebetulnya apakah ini bearish? Belum. Karena ini masih di 0,382 nya Fibonacci. Kalau dia breakdown udah bahaya. Ya lagi-lagi gue ulangi, kalau dia breakdown MA200 berpotensi turun lagi sampai sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu dia, semoga dia rebound dari 0,5 baru entry. Oke, seperti itu untuk INDF. Silahkan komentar menurut pendapat teman-teman seperti apa. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Tadi ada yang minta analisa saham MLPL itu atau saham teknologi yang lainnya. Jadi ini gue sempet search apa aja sih saham teknologi di IDX yang mungkin bisa kita analisa ya gitu ya. Jadi tadi ada yang nge-request saham MLPL, silakan multipolar, kita cek dulu MLPL. Oke, kelihatan dari sini MLPL emang udah downtrend banget teman-teman. Kalau gue pribadi gue udah hindari saham downtrend parah seperti ini, gue nggak akan buy gitu sampai dia berhasil menguat. Jadi gue nggak mau gambling di saham downtrend. Lebih baik kita beli di saham yang jelas uptrend gitu ya. Ini dia udah downtrend banget, dari sini turun terus. Nah di sini kan gue nggak bisa tebak dia bakal downtrend atau enggak. Nah gue bisa ngelihat dia downtrend adalah waktu dia dead cross di sini, MA50 dan MA100 dead cross. Dia terus turun bertahan di MA200. Sebetulnya ini bagus, dia dead cat bounce ya. Ini teman-teman yang dibilang dead cat bounce, mantul sementara lanjut turun lagi. Waktu dia closing di bawah MA200 ini udah waspada. Akhirnya dia dead cat bounce lagi, ketahan MA200 ya, begitu terus closing. Udah berat dia buat ngebreak MA200, ditambah di bulan Desember 2021 dead cross MA50 dan MA200. Maka yang terjadi adalah penurunan tajam. Setelah penurunan tajam MA100 dead cross MA200, maka makin turunlah dia. So ini adalah pola downtrend banget ya, bearish, ini bearish. Untuk MLPL kalau gue pribadi gue akan hindari dulu ya, better teman-teman jangan trade di saham downtrend karena berat. Ingat dalam trading trend is a friend gitu ya, trend is a friend, dimana kalau kita maksain gitu berharap profit di saham downtrend ya salah gitu ya. Jadi kita lihat juga MACD juga dead cross, penurun. Stochastic emang berada di jenuh jual tapi dia dead cross juga teman-teman. Jadi seperti itu. Even kalau misalkan MLPL menarik kapan? Menurut gue menarik kalau dia berhasil closing di atas MA100 ya. Bisa dilihat ini juga adalah supportnya si MLPL tuh, teman-teman bisa lihat. Kalau si MLPL berhasil break dari MA100 maka menarik untuk kita lihat. Dan berarti kalau dia berhasil break begitu, dia ada pola reversal ya. Kita bisa lihat di sini
ya, kepuli dia begini terus dia nge-break ke MA100, ini bisa double bottom ya. Tapi apakah bisa? Ya kita nggak tahu. Sementara wait and see dulu. Wait and see untuk MLPL. Coba kita lihat ke broksumnya MLPL ya. Nah, normal distribusi, small distribusi. Cenderung low volume sebetulnya. Karena transaksinya cuma dikit banget. 1,8 miliar sehari itu kecil sekali gitu market cap-nya jadinya. Kayak GU cuma beli 400 juta. BK jual 700 juta. Asing udah jual segini. Nah, coba kita lihat ke sini ya. Nah, kita lihat foreign juga udah jualan terus nih. Jualan terus dari 5 Agustus. Jadi emang udah downtrend banget nih. Teman-teman, foreign aja udah ngebuang barang terus. Jadi untuk MLPL seperti itu ya. Menurut teman-teman gimana MLPL? Kalau menurut gua kalau emang mau trading gitu ya, kalau nggak punya barang di sana maka switch strategi. Masuk ke saham yang lebih baik gitu. Jangan dipaksain ke satu saham. Oke, tadi ada salah satu yang request saham wifi untuk dicek gitu, saham wifi. Sebetulnya sama persis ya, gua nggak usah ngomong panjang, ini juga downtrend ya, nggak usah gimana-gimana ya, ini downtrend teman-teman. Kalau kita ngelihat juga, tapi yang menarik di sini dia ada divergence, harga terus turun, MACD terus naik. Nah ini yang dikatakan bahwa nggak semua indikator atau teori berhasil valid ya. Ini divergence dia yang terjadi, tapi yang terjadi dia sideways terus nih dari bulan Juli. Dari bulan Juli terus sideways. Padahal kalau dari teori MACD divergence, harusnya dia udah saatnya rebound sampai ke area ini nih, 384. Tapi gue nggak ngerti ya, gue nggak bisa bilang ini teorinya atau MACD-nya belum berhasil. Nggak berhasil, tapi mungkin belum berhasil. Mungkin bisa jadi dia sideways, nanti dia akan nutup ke sini. Ya tapi gue nggak tahu, daripada gue gambling ke sana ya, terus stokastik juga dead cross, maka gue akan lebih tertarik switch strategi dulu ke saham yang menarik lainnya gitu ya. Tapi kalau dari teori divergence, ini divergence jelas, harga turun, MACD naik, dari teori harusnya dia di sini rebound sampai ke sini, tapi ini sideways panjang. Apakah dia akan rebound ke sini? Kita nggak tahu. Coba kita lihat ke broksumnya wifi. Big distribusi habis ya, ini distribusi AKBK foreign nih, udah jualan 7 miliar ya, sama ya, kita bisa ngelihat di sini ya, tuh ya 7 miliar udah dibuang sama foreign. Dari sini juga udah kelihatan nih, kurang lebih sama. Kalau dari sini sih emang nggak kelihatan distribusi atau akumulasi, seri ya, kayak seri aja gitu, seri. Nah tapi kalau ini udah jelas foreign ngebuang barang, tapi emang lebih ke low volume teman-teman. Transaksinya cuma 9 miliar dalam sehari itu. Coba kita satu saham lagi teman-teman, gue pilih asal kali ya, yang sering kita lihat apa sih? MTEK udah sering dibahas, Goto udah dibahas, WIRG mau dibahas, WIRG kali ya, oke lah WIRG. Saham baru ya, saham baru. Nah ini kan saham baru IPO kemarin ya, April 2022. Sebetulnya gue masih bingung untuk analisa saham ini, karena sekarang ya sahamnya lagi downtrend. Habis kenaikan yang luar biasa, udah turun dan dia sideways. Jadi coba kita lanjut ke saham yang lain deh. Buka udah dibahas, cash DCI nggak usah dibahas gitu ya. Diva DMMX, nah DMMX coba kita lihat DMMX. Nah oke, sama ya seperti semuanya, saham tech lagi downtrend. Teman-teman lihat di sini MA50 udah dead cross, MA100 dead cross, akhirnya turun terus. Jadi ya belum menarik untuk kita entry gitu saham yang ini gitu ya, karena dia masih terus downtrend, kecuali dia berhasil bertahan di atas MA100. Kalau nggak bisa seperti ini ya, dia berhasil breakout MA50, rebound, ketahan lagi MA100, dia turun lagi, ketahan MA50, turun lagi, turun. Jadi dia bikin lower low. Jadi untuk tech menurut gua hindari dulu teman-teman sekarang, jangan sampai kita ngelawan tren. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini. Sekian analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan
Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jikalau video ini dirasa bermanfaat. Dan mohon maaf jikalau saya masih ada salah-salah kata. So, terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.